Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Mengapa Tuhan mempercayakan berita paling penting dalam sejarah manusia kepada kelompok yang suaranya bahkan tidak dianggap sah di pengadilan? Jika kebangkitan adalah kesembuhan total, mengapa sang pemenang justru muncul dengan tubuh yang masih berlubang paku dan robek di lambung? Mungkinkah bekas luka Yesus adalah satu-satunya benda buatan manusia yang dibawa masuk ke dalam kekekalan surga? Dan apa artinya bagi luka-luka di tubuh Anda saat ini? Kita akan mengulik pembahasan ini dalam judul Melewati Batas Debu, Rahasia Sensoris dan Luka di Balik Tubuh Kristus, part yang kedua. Yang pertama, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan justru mempercayakan berita paling penting dalam sejarah manusia kepada perempuan yang di budaya kuno kesaksian perempuan itu seringkali dianggap tidak sah secara hukum? Tapi Tuhan justru memilih mereka sebagai saksi pertama. Apa sih alasannya? Sekalipun Tuhan punya murid laki-laki dan perempuan, tapi alasan dibalik itu kenapa Yesus justru mempercayakan perempuan adalah karena perempuan di sini cenderung mengakses Tuhan lewat pengabdian dan empati secara fisik. Karena kalau laki-laki dari para murid, pasti dia akan cenderung mengakses Tuhan lewat logika dan sistemnya. Jadi ketika saat itu Yesus mati, sistem mereka crash. Mereka pulang dan bersembunyi. Sedangkan bagi perempuan, entah itu Maria Magdalena dan lain sebagainya, mereka mengakses Tuhan lewat pengabdian dan empati secara fisik. Mereka datang ke kubur bukan untuk berdiskusi teologi, tapi untuk memberi rempah-rempah kepada tubuh Yesus. Mereka berani menyentuh kematian, dan itulah sebabnya mereka yang pertama menyentuh kebangkitan, berbanding terbalik dengan para murid-murid Yesus yang laki. Di Yohanes 20 ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Maria Magdalena mengenali Yesus bukan lewat debat teologi, melainkan lewat suaranya yang memanggil namanya. Di dunia kuno, kesaksian perempuan tidak sah di pengadilan, namun di hadapan Tuhan, yang Tuhan lihat bukan siapa yang bersaksi, tetapi kepekaan hati yang jauh lebih valid dibanding dengan legalitas logika. Pada dasarnya, perempuan lebih memiliki akses sensoris yang lebih dalam. Terlihat dari bagaimana kehidupan Yesus ketika bersentuhan dengan perempuan. Apa aja? Ada perempuan yang menyentuh jumbai jubah Yesus dan ia menjadi sembuh. Ada perempuan yang mengurapi minyak kaki Yesus dengan minyak. Dan Tuhan memilih mereka sebagai saksi pertama untuk menunjukkan bahwa gambar dan rupa Allah yang pulih adalah tentang relasi dan pengenalan personal, bukan kepada sistem organisasi maupun logika. Apa sih yang bisa kita pelajari dari poin yang pertama ini? Kenapa perempuan lebih dahulu punya akses kepada Tuhan ialah Tuhan ingin menunjukkan bahwa untuk mengenali manusia baru, kita itu tidak butuh mencerdas, melainkan kepekaan sensoris, hati yang rindu untuk mencari, mata yang berani melihat, dan tangan yang ingin melayani. Kedua, yang tidak lepas tentang
kebangkitan Yesus di momen Paskah ini ialah kebangkitan itu bukan sekedar ide, tapi juga adanya pengalaman fisik. Yesus menantang panca indera manusia, di mana ditunjukkan dari bagaimana Maria melihat serta mengenali Yesus, bukan lewat wajahnya yang mungkin tertutup dengan kemuliaan, tetapi melalui suaranya yang memanggil namanya. Sedangkan di Yohanes 20 ayat yang ke-27, Tuhan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan ingin kita tahu bahwa keselamatannya nyata secara materi. Yesus tidak meminta Thomas untuk berpikir, tapi untuk menyentuh. Dia menggunakan bagaimana panca indera manusia untuk mengenali bahwa dialah Yesus. Dan di dalam bahasa Yunani, kata percaya di sini merujuk kepada pisteu, yang didorong melalui pengalaman sensoris fisik. Jadi, melalui pengalaman sensoris fisik ini diharapkan orang tersebut menjadi percaya. Kebangkitan dan kehadiran Yesus bukan sekadar perwujudan hantu maupun imajinasi, melainkan peristiwa fisik yang bisa diverifikasi secara indrawi oleh indera praba kita. Tuhan menghargai keraguan kita, namun Ia tidak membiarkannya. Ia menjawab dengan memberikan bukti nyata dari panca indera kita. Terkadang, kita seringkali gagal mengenali Tuhan, karena yang kita cari ialah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang baik-baik. Padahal, Ia juga menampakkan diri sebagai Tuhan yang pernah luka. Dan, ya, akan kita gali lebih dalam di poin yang ketiga, forensik luka. Mengapa bekas paku itu tetap ada dan mengapa Tuhan menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya sebagai Tuhan yang pernah terluka. Dan di poin ini akan menjadi bagian yang paling menakjubkan. Yesus memiliki hardware baru yang mulia, yang bisa menembus tembok. Harusnya secara logika, kalau orang bisa menembus tembok, pastinya ada cacat fisik lah. Kalau nggak cacat fisik, paling luka. Tapi, yang terjadi sekalipun Yesus itu sudah bangkit dan hidup, Yesus dalam tubuhnya yang baru, dia tetap memilih untuk mempertahankan bekas luka. Mengapa? Mengapa ia membiarkan bekas luka itu tetap ada? Bukannya kita sebagai manusia seringkali merasa risih ketika memiliki bekas luka. Tapi tidak dengan Yesus. Alasannya yang pertama sebagai identitas penebusan. Luka itu adalah sertifikat asli. Tanpa luka, Yesus hanyalah penampakan ilahi yang asing. Tapi dengan adanya luka itu menunjukkan bahwa Ia adalah Yesus yang kita kenal, sahabat yang pernah menderita bagi kita, orang yang pernah ikut tidur bersama kita, bersama murid-murid, dan pernah murid-murid bersama orang tersebut melakukan banyak perjalanan jauh serta memberikan kabar baik. Nah, ini sebagai bentuk identitas. Dan apa yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mempertahankan bekas lukanya meskipun kejadian pengorbanan Yesus sudah terjadi 2026 tahun yang lalu. Hal ini semakin ditegaskan di Wahyu 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta berdiri seorang anak domba seperti telah tersembelih. Hal ini menunjukkan bahkan di dalam surga yang paling mulia pun, yang paling kudus pun, Yesus tetap dikenali sebagai anak domba yang pernah disembelih. Lukanya tidak hilang, tetapi justru melalui luka ia dimuliakan. Lukanya memang ada, lukanya memang dimuliakan, lukanya memang disembuhkan, tapi tidak dihapus. Ini adalah pesan bagi kita semua sebagai orang percaya
Terkadang beberapa di antara kita memiliki cacat fisik maupun trauma dalam diri. Tapi di dalam tubuh kemuliaan nanti, luka-luka di dalam kehidupan kita tidak akan membuat kita malu. Seperti Yesus, luka kita akan diubah menjadi tanda kemenangan. Mengapa? Sekalipun dalam tubuh baru, Yesus sebagai manusia menderita, merasakan sakit. Mengapa Yesus sebagai manusia yang saat itu di bumi telah menderita, merasakan sakit, merasakan lapar, lalu mengerjakan tugas yang sudah Tuhan tetapkan, mengalahkan maut dan bangkit, hingga menggunakan hardware baru, tapi tetap memiliki lubang paku. Itu yang pertama sebagai bukti bahwa yang bangkit adalah pribadi yang sama, yang pernah menderita. Dan inilah bukti dari identitasnya. Dan luka itu bukan lagi tanda kekalahan, melainkan simbol bahwa maut telah dikalahkan dari dalam. Yang semula luka fisik, lalu luka itu akan diubah menjadi kemenangan. Luka itu juga menunjukkan bahwa Tuhan kita selama-lamanya adalah Tuhan yang memahami rasa sakit fisik kita sebagai manusia. Inilah yang menyebabkan ia membawa luka tersebut hingga ke tahta yang mulia. Bekas paku itu adalah bukti forensik bahwa tubuh yang bangkit ini adalah tubuh yang sama dengan yang dipaku di salib. Ini membatalkan semua praduga, semua pemahaman yang menyatakan bahwa Yesus yang disalib bukanlah Yesus yang bersama dengan murid-muridnya, tetapi melalui bekas luka ini menunjukkan identitasnya adalah sama, bahwa dia adalah orang yang sama, orang yang bersama dengan murid-muridnya dan orang yang melakukan penebusan, mati di kayu salib. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak membuang kemanusiaan kita, tapi justru memuliakannya. Paskah yang bisa dirasakan. Tuhan menampakkan diri pada perempuan dan mempertahankan bekas lukanya untuk memberitahu satu hal. Keselamatan itu bersifat fisik. Perempuan mengajarkan kita tentang keberanian untuk mendekat. Bekas luka Yesus mengajarkan kita tentang penerimaan atas kerapuhan. Di dalam surga yang paling megah, tidak ada lagi air mata. Satu-satunya benda buatan manusia yang diizinkan tinggal di sana selamanya ialah bekas luka pada tubuh Yesus. Luka itu tidak dihapus, karena luka itu bukan lagi tanda kekalahan, melainkan tanda kemenangan. Luka juga berfungsi sebagai sertifikat kasih yang mengatakan, aku tahu rasanya menjadi kamu, aku tahu rasanya menjadi manusia, aku tahu rasanya memikul beban berat, dan aku membawa bekas penderitaanmu di dalam kemuliaanku. Sama seperti Yesus yang tetap mengenali Maria, dan Maria mengenali Yesus lewat suara, serta Thomas mengenali Yesus lewat lukanya. Paskah menjamin bahwa dalam upgrade hardware, dalam upgrade tubuh kita nanti, kita tetap menjadi diri kita sendiri yang utuh, namun tanpa rasa sakit dan air mata kesedihan. Keselamatan kita adalah janji bahwa tangan yang pernah gemetar karena sakit akan memegang piala kemenangan. Kaki yang pernah lumpuh akan berjalan di atas tahta, dan mata yang pernah basah karena air mata kesedihan akan menatap wajah Sang Pencipta dengan binar yang abadi. Paskah adalah proklamasi bahwa maut telah kehilangan sekatnya, dan debu telah kehilangan kuasanya. Karena di dalam Kristus, akhir dari segala sejarah biologismu bukanlah kubur, melainkan sebuah instalasi kemuliaan yang melampaui segala imajinasi. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru
dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.